Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Eduardo, kedua Dina Wurianing Tias, ketiga Doni Prestio Aji, keempat saya sendiri Wanda Fiona Andini, kelima ada Novriana Florida. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai resiko-resiko entitas dan arus kas masa depan. Tujuan pengguna laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini, yang dilihat adalah informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Menganalisis likuiditas. Likuiditas adalah seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas atau suatu liabilitas dapat terbayar. Menilai solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Biasanya hal ini dapat diukur dengan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki entitas. Menilai fleksibilitas keuangan, likuiditas dan solvabilitas dapat menentukan fleksibilitas keuangan. Dengan mengukur kemampuan entitas dan mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Elemen laporan posisi keuangan. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas dikurangi semua liabilitas. Aset lancar dan aset tidak lancar. Menurut PSAK 1, revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika aset diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah periode pelaporan, berupa kas atau setara kas. Contoh aset lancar antara lain kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Pengklasifikasian terpisah antara aset lancar dan tidak lancar akan menunjukkan bagaimana suatu aset difungsikan dalam entitas. Yang termasuk ke dalam aset tidak lancar adalah sebagai berikut. Investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak terwujud, dan aset lain yang bersifat tidak lancar. Contohnya piutang jangka panjang dan biaya dibayar di muka jangka panjang. Selanjutnya ada piutang, di mana suatu perusahaan harus mengidentifikasikan secara jelas kemungkinan kerugian akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dasar setiap piutang yang tidak diperdagangkan, serta setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Piutang yang timbul dari transaksi tidak biasa
seperti penjualan properti atau pinjaman untuk asosiasi dan karyawan. Perusahaan harus mengklasifikasikan secara jelas sebagai piutang jangka panjang dan kecuali pelunasan yang akan diperkirakan dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka, di mana perusahaan memiliki biaya dibayar di muka sebagai aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya berupa jasa dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pos ini adalah aset lancar karena jika biaya ini sudah tidak dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama 1 tahun atau siklus operasi. Perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebagai jumlah biaya yang belum berakhir dan tidak digunakan. Selanjutnya ada investasi jangka pendek. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perusahaan harus melaporkan efek yang diperdagangkan baik berupa utang maupun ekuitas sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan masing-masing efek ekuitas yang dimiliki untuk penagihan dan efek ekuitas yang tidak diperdagangkan sebagai aset lancar ataupun aset tidak lancar. Tergantung pada keadaan. Perusahaan harus melaporkan efek yang dimiliki untuk penagihan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Semua efek ekuitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Kemudian ada kas dan ekuitas. Untuk kas, pada umumnya dianggap terdiri dari deposito mata uang dan permintaan, atau uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas, dan perusahaan menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Untuk ekuitas sendiri, biasa disebut sebagai ekuitas pemegang saham, adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan karena kompleksitas, perjanjian saham biasa dan preference, serta berbagai batasan ekuitas yang diberlakukan oleh hukum perseroan, perjanjian liabilitas, dan dewan direksi. Selanjutnya ada akumulasi penghasilan komprehensif dan liabilitas jangka panjang. Untuk akumulasi penghasilan komprehensif mencakup pos-pos seperti keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek ekuitas yang tidak diperdagangkan dan keuntungan dan kerugian yang direalisasi atas transaksi derivatif tertentu. Kepentingan pengendali kadang-kadang disebut sebagai hak minoritas juga ditampilkan sebagai pos yang terpisah atau jika ada sebagai bagian dari ekuitas. Untuk liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang biasanya tidak akan dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Bahkan perusahaan berharap untuk membayar kewajiban ini lebih lama dari tanggal tersebut. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam siklus operasi periode berjalan atau 1 tahun sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran kewajiban tersebut memerlukan penggunaan aset lancar. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang pada umumnya diharapkan oleh perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun manapun yang lebih lama. Konsep ini meliputi 1. Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa, yaitu utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Yang kedua, pembayaran diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa diterima di muka atau pendapatan langganan diterima di muka. Untuk yang ketiga, liabilitas lain-lain yang pelunasannya akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun seperti bagian dari obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembayaran peralatan atau
estimasi liabilitas, seperti liabilitas garansi. Selanjutnya, isi dan format laporan arus kas. Perusahaan mengklasifikasi penerimaan dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan, yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities, melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities, meliputi pembuatan dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi dan aset tetap. Untuk yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities, mencakup pos liabilitas dan ekuitas. Nilai pada laporan dapat membantu para penggunaan untuk mengevaluasi liabilitas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Mempersiapkan laporan arus kas dari sumber melibatkan 4 langkah. Yang pertama, menentukan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Dan yang kedua, menentukan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, menentukan perubahan atau kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah dengan mengonversi laba neto berdasarkan basis akural menjadi laba neto berdasarkan basis kas. Aktivitas non-kas yang signifikan. Tidak semua aktivitas perusahaan yang signifikan melibatkan kas. Aktivitas non-kas yang signifikan adalah sebagai berikut. 1. Penerbitan saham biasa untuk membeli aset. 2. Konversi obligasi menjadi saham biasa. 3. Penerbitan utang untuk membeli aset. 4. Pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi yang signifikan tidak mempengaruhi kas yang tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas dilaporkan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Kegunaan laporan arus kas. Kebahagiaan adalah arus kas positif. Memang benar adanya. Meskipun laba neto memberikan suatu ukuran jangka panjang dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan, kas adalah sumber kehidupan. Tanpa adanya kas, perusahaan tidak akan bertahan. Arus kas merupakan unsur paling penting bagi kelangsungan perusahaan. Kreditor memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar mereka. Mereka memulai memeriksa dengan mencari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk membayar tagihan tanpa pinjaman. Sebaliknya, jumlah kas neto yang rendah atau negatif yang diperoleh dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjam efek ekuitas untuk memperoleh kas yang cukup untuk membayar tagihan. Perusahaan dapat gagal meskipun mereka melaporkan laba neto. Perbedaan antara laba neto dan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sangat besar. Peningkatan substansial dalam piutang dan persediaan dapat menjelaskan perbedaan antara laba neto positif dan kas neto negatif yang diperoleh dari aktivitas operasi. Likuiditas keuangan. Laporan keuangan sering menilai likuiditas dengan menggunakan rasio cakupan kas utang lancar. Rasio menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendek dari operasi pada tahun tertentu. Rumus untuk menghitung rasio cakupan kas utang lancar yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata liabilitas jangka pendek. Artinya, semakin tinggi rasio cakupan utang lancar, semakin kecil keuntungan perusahaan akan memiliki masalah likuiditas. Fleksibilitas keuangan. Rasio cakupan utang kas memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan.
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tanpa harus melikuiditas aset yang digunakan dalam operasinya. Rumus untuk menghitung rasio cakupan utang kas yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata total liabilitas. Artinya, semakin tinggi rasio, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. International Financial Reporting Standard mensyaratkan entitas untuk menyajikan set laporan keuangan lengkap setiap tahunnya. Perusahaan juga harus memberikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Satu set laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2. Laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai A. Laporan tunggal untuk laba rugi komprehensif, B. Laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Arus kas bebas. Arus kas bebas atau free cash flow adalah jumlah arus kas diskresioner yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan arus kas untuk membeli investasi tambahan, melunasi utang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas. Rumus untuk menghitung arus kas bebas adalah kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal. Artinya, jumlah yang dihasilkan setelah pengurangan merupakan arus kas bebas perusahaan. Semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. Pedoman lainnya, yang pertama, saling hapus. IAS nomor 1 menunjukkan bahwa pentingnya untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Jika tidak mungkin, sulit bagi pengguna untuk memahami transaksi dan peristiwa yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, tidak tepat bagi perusahaan seperti Sinopsis untuk menyalin hapus utang terhadap kas. Demikian pula tidak tepat bagi Sinopsis yang menyalin hapus utang yang digunakan untuk membeli gedung pada laporan posisi keuangan. Namun tepat bagi Sinopsis untuk mengukur aset setelah dikurangi penyisihan, penilaian, serta penyisihan piutang tak tertagih atau persediaan setelah dikurangi. Dan yang kedua, konsistensi. Konsistensi dapat meningkatkan suatu karakteristik kualitas yang dapat dibandingkan. Bagian dari kemampuan yang dapat dibandingkan, misalnya kerangka dasar yang menunjukkan bahwa perusahaan harus meningkatkan prinsip-prinsip dan metode konsistensi dari suatu periode berikutnya. IAS nomor 8 menjelaskan, misalnya, bahwa pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan dan arus kas. Akibatnya, kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa sejenis, kecuali jika IFRS membutuhkan kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, Woolworths atau AUS yang menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap dan melaporkan metode garis lurus untuk seluruh periode yang disajikan. Kita lanjut pojok konferensi atau laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Fakta relevan yang pertama, IFRS masyarakat bahwa pos khusus yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Dan kedua, ada banyak kesamaan antara IFRS dan USGAAP terkait dengan penyajian laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, laporan dalam USGAAP menyajikan aset laporan terlebih dahulu, diikuti serta aset tidak lancar, kemudian diikuti liabilitas jangka pendek, dan diikuti liabilitas jangka panjang.
dan ekuitis pemegang saham. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan istilah atau cadangan. Disarankan dalam USGAP, sedangkan dalam IFRS tidak ada larangan dalam istilah tersebut. Dan yang terakhir, istisar tujuan pembelajaran. Terdiri dari 9 macam. Yang pertama, menjelaskan kegunaan dan batas-batas laporan posisi keuangan. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan klasifikasi utama laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang telah diklasifikasi menggunakan format laporan dan akun. Dan yang keempat, mengidentifikasi tujuan laporan arus kas. Yang kelima, mengidentifikasi isi laporan arus kas. Dan 6, menyusun laporan arus kas dasar. Yang ketujuh, mengetahui kegunaan arus kas. Dan yang ke-8, menentukan informasi tambahan yang memerlukan penggunaan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, 9, menjelaskan teknik pengungkapan untuk laporan posisi keuangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh teman-teman. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.